Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara daurah syar'iyyah yang ketiga yang dilaksanakan atau dipanitiani oleh IKATI, Ikatan Alumni Tunas Ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, tema tazkiyatun nufus, tema pensucian jiwa, adalah merupakan tema yang disukai oleh kebanyakan orang, karena dianggap tema ini menyejukkan. Tentunya ini berlaku buat orang-orang yang masih suci fitrahnya, belum ternodai dengan kotoran-kotoran pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Apalagi tazkiyatun nufs atau tazkiyatun nafs ini adalah merupakan kebutuhan primer. Baju yang kita pakai tidak mungkin kita akan pakai terus. Pasti suatu saat harus kita cuci, harus kita bersihkan, supaya baju yang kita kenakan ini terasa nyaman. Begitu pula jiwa dan hati kita. Hati yang kita gunakan untuk mengarungi kehidupan ini, itu sangat mungkin mengalami polusi, terkena daki-daki kotoran dosa. Sehingga mau tidak mau, agar hidup ini kembali nyaman, mau tidak mau kita harus bersihkan jiwa tersebut, supaya kita bisa nyaman lagi. Seperti orang yang pakai baju sudah kotor, dia tidak nyaman. Kalau pengen nyaman, maka baju itu dia cuci. Setelah dia cuci, dia setrika, dia kasih minyak wangi, dia pakai lagi. Akan terasa nyaman. Begitu pula jiwa. Jiwa yang kotor, yang tidak pernah disucikan, itu akan membuat manusia yang memiliki jiwa itu hidupnya tidak nyaman. Hidupnya tidak tenang. Karena jiwanya kotor. Dan tentunya banyak hal-hal yang menghalangi orang untuk melakukan tazkiyatun nafs. Di antaranya adalah keindahan dunia. Keindahan dunia. Karena dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak keindahan. Namun keindahan yang ada di dunia ini sering disalahgunakan. Sehingga yang seharusnya fasilitas duniawi itu bisa kita gunakan untuk mendukung kesuksesan perjalanan kita menghadap kepada Allah, akhirnya malah disalahgunakan untuk menghalangi perjalanan kita menghadap kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia itu seperti air hujan. Seperti air hujan. Kata Imam Al-Qurtubi, ada 4 kemiripan antara kehidupan dunia dengan air hujan. Poin yang keempat, kata beliau, kalau berlebihan air hujan berbahaya. Kalau berlebihan air hujan berbahaya. Air hujan akan bermanfaat ketika sesuai dengan porsinya.
Begitu pula dunia. Dunia itu kalau berlebihan berbahaya. Akan membuat seorang menjadi lalai, akan membuat seorang jadi lupa dari jalan utama yang harus dia titi. Seperti orang yang minum segelas, 2 gelas akan sehat. Tapi kalau orang dipaksa minum 1 galon, dia akan sakit. Dunia kira-kira seperti itu. Kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita secukupnya. Kalau berlebihan berbahaya. Dan sejarah umat Islam itu mengalami masa-masa itu. Kalau secara umum, awal-awal perjalanan umat Islam di zaman Rasul SAW, walaupun ada yang kaya, tapi secara umum mereka hidupnya sederhana. Kita berbicara tentang rata-rata. Rata-rata hidupnya sederhana. Akan tetapi kemudian mengalami masa di mana umat Islam ini mendapatkan kekayaan yang besar. Dari peperangan-peperangan, dari jihad, dan seterusnya, dari jizyah. Nah, adanya dunia yang melimpah ini, adanya kekayaan yang melimpah ini, berpotensi untuk membuat sebagian orang menjadi terhambat perjalanannya untuk menuju kepada Allah. Di tengah-tengah banyaknya orang yang tenggelam di dalam dunia, muncul orang-orang yang ingin melakukan tazkiyatun nafs. Yang kemudian semakin lama diistilahkan dengan ajaran tasawuf. Yang para penganutnya biasa diistilahkan dengan kaum sufi. Jadi ajaran tasawuf ini mengalami sekian fase. Di awal abad kedua Hijriah, ajaran tasawuf ini muncul sebagai respon atas tenggelamnya banyak orang kepada dunia. Ketika orang-orang banyak yang kaya, harta melimpah, banyak yang tenggelam. Mereka ingin merespon itu. Sehingga mereka menjauhi dunia. Ada yang tenggelam di dalam dunia dan mereka jengah, mereka enggak nyaman melihat banyaknya orang yang tenggelam dalam dunia, maka mereka pun berusaha untuk menjauhi dunia. Ini awal munculnya tasawuf di abad kedua Hijriah atau di awal abad kedua Hijriah adalah seperti itu. Dan memang sejarah membuktikan setiap ada orang yang melakukan penyimpangan ekstrem kiri, nanti akan muncul apa? Ekstrem kanan. Akan muncul kebalikannya. Ya. Ketika ada orang yang suka mengkafir-kafirkan ngasal, nanti akan ada muncul kebalikannya. Gak ada orang kafir, semua agama benar. Itu selalu ada dua kubu yang bertolak belakang. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah selalu di tengah. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Islam adalah umat pertengahan di antara agama-agama yang lain. Sebagaimana Ahlus Sunnah adalah kelompok yang pertengahan di antara kelompok-kelompok Islam yang ada. Orang Islam di tengah-tengah di antara orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi Allah sifati ghairil maghdubi alaihim. Orang Nasrani Allah sifati sebagai waladhdallin. Di tengah-tengah orang Islam, ihdinas siratal mustaqim. Orang Yahudi, kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Orang Nasrani, kenapa dikatakan oleh Allah tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Muncullah umat Islam di tengah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ahlus Sunnah juga sama seperti itu. Ahlus Sunnah di tengah-tengah di antara kelompok-kelompok Islamis. Ya.
Contohnya dalam masalah tazkiyatun nafs ini. Jadi pertama kali munculnya ajaran tasawuf itu adalah sebagai respon mereka atas banyaknya manusia yang tenggelam dalam dunia. Akhirnya mereka merespon itu dengan meninggalkan dunia. Untuk apa meninggalkan dunia? Untuk khusyuk beribadah. Bagus atau salah? Bagus atau salah? Bagus. Motivasi awalnya bagus. Tapi kemudian ada perkembangan. Setelah awal abad kedua seperti itu, kemudian di akhir abad yang kedua, mulai muncul istilah-istilah yang mereka keluarkan. Seperti hakikat. Apa? Hakikat. Ada syariat. Oh, ini belum nyampe ke hakikat. Kamu baru syariat. Ini di abad yang kedua. Di akhir abad yang kedua. Dan tokohnya saat itu adalah seorang yang terkenal dengan nama Ma'ruf Al-Karkhi. Kemudian berikutnya di abad ketiga dan keempat. Di abad ketiga dan keempat. Di abad yang ketiga dan keempat ini mulai muncul istilah-istilah wahdatul wujud. Mulai muncul istilah wahdatul wujud. Apa bahasa Jawanya? Manunggaling kawula Gusti. Ya. Aku Allah, Allah aku. Na'udzubillahi min dzalik. Ini abad keberapa? Abad ketiga dan keempat. Berikutnya abad kelima dan keenam mulailah muncul tarekat-tarekat besar sufi. Abad keberapa? Abad ke-5 dan ke-6. Selanjutnya abad ke-7, abad ke-8 mereka mulai terpengaruh dengan falsafat atau ilmu-ilmu filsafat sehingga mereka memiliki ajaran-ajaran yang cukup jauh dari ajaran Islam. Walaupun awalnya tadi bagus. Awalnya adalah ingin konsentrasi dalam beribadah. Maka kita tidak ingin kekeliruan itu terulang. Kita sekarang hidup di zaman di mana kebanyakan orang itu suka masjid atau tidak suka masjid? Kebanyakan orang tidak suka masjid. Kebanyakan orang tidak terlalu senang untuk beribadah kepada Allah. Kebanyakan orang mereka lebih suka untuk tenggelam dalam dunia. Maka muncul orang-orang yang ingin menyucikan jiwanya. Yang tidak ingin terbawa arus. Dan ini adalah sebuah benih yang bagus. Tapi benih ini harus dirawat. Jangan sampai nanti benih ini akan berkembang seperti berkembangnya yang tadi sudah kita ajarkan, yang sudah tadi kita sampaikan. Bagaimana membentenginya? Dengan belajar ilmu syar'i. Bil khusus tentang tazkiyatun nafs ini adalah dengan belajar kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nafs. Jadi supaya orang tidak menyimpang menjadi ekstrem kanan atau ekstrem kiri, dia harus punya kaidah. Kaidah di dalam kehidupannya untuk mensucikan jiwanya. Kadang-kadang sekarang kan banyak ya di internet rekaman-rekaman, video-video bagaimana orang katanya berzikir, ya, akan tetapi mereka cingkrak-cingkrak, muter-muter, lompat-lompat. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian di tanah kayak ayam yang sedang mandi tanah, tahu? Ayam kan suka guling-guling di tanah, bahkan tanahnya itulah tanah becek. Itu sekarang bisa kita dapatkan banyak di internet, mudah kita temukan. Ada yang keliling-keliling, ada yang teriak-teriak, ada yang kayak orang kayak orang mabok, ya, kayak orang kesurupan. Itu kalau ditanya mereka ingin mensucikan jiwa. Nah ini kan bahaya. Mensucikan jiwa dengan cara-cara seperti itu. Apakah betul itu yang diajarkan oleh Rasul SAW? Maka perlu kita mengetahui kaidah.
Ustaz, kaidah. Kaidah itu kenapa kita nggak pakai Quran, nggak pakai sunnah? Kenapa kok bicaranya Pak? Kaidah. Kaidah itu adalah hasil kesimpulan dari Quran dan sunnah. Jadi para ulama ketika mereka membahas tentang ajaran Islam, mereka itu membahasnya bukan dari satu atau dua ayat, bukan dari satu atau dua hadis. Tapi mereka membaca ayat dan hadis. Seluruh Al-Quran, hadis-hadis Rasul SAW mereka baca. Dari apa yang mereka baca itu dikeluarkanlah, disimpulkanlah yang namanya apa tadi? Kaidah. Ya. Jadi kaidah ini adalah hasil dari kesimpulan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah cara ulama kita untuk memudahkan umat manusia ini, masyarakat, untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Dan hampir setiap ilmu ada kaidah. Bahasa ada kaidah. Apa? Nahwu. Ya. Fikih ada kaidah. Qawaid fiqhiyah. Ya. Tafsir ada kaidah. Qawaid tafsir. Ya. Akidah juga ada qawaidnya, ada kaidahnya. Termasuk tazkiyatun nafs juga ada kaidahnya. Kalau antum menguasai kaidah-kaidah ini, kemudian kita praktekkan dengan baik, insya Allah kita akan terselamatkan dengan izin Allah dari dua kubu yang ekstrim. Yang satu ekstrim apa? Kanan, yang kedua ekstrim kiri. Buku yang akan kita jadikan panduan di dalam daurah kita kali ini adalah sebuah buku kecil. Ya, ini istilahnya kutaib, ya, buku kecil yang ditulis oleh guru kita, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau sudah sering ke Indonesia dan sudah sering ngisi di Masjid Istiqlal, memberikan daurah juga kepada para asatidz yang ada di Indonesia. Beliau adalah putra dari seorang ulama kenamaan di Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Beliau salah satu ulama yang terkenal sangat produktif di dalam mengisi kajian dan menulis buku. Suatu tahun, sekitar tahun 2008 lah. 2007-2008, kami beserta dengan teman-teman berkunjung ke rumah beliau. Karena saat itu beliau menjadi dosen kami saat kami mengambil program S2 di Madinah. Satu kelas kami diundang makan siang di tempat beliau. Kami manfaatkan itu untuk banyak bertanya. Salah satu pertanyaan yang kami sampaikan kepada beliau adalah, Syekh, bagaimana antum bisa membagi waktu untuk mendidik anak, kemudian juga untuk menulis buku, untuk mengisi kajian, untuk ngajar. Bagaimana bagi waktunya? Kata beliau, saya termasuk orang yang tidak pintar bagi waktu. Saya bukan termasuk orang yang pintar bagi waktu. Komentar kita apa saat itu? Gak pintar bagi waktu aja kayak gini. Apalagi kalau pintar bagi waktu. Wallahu a'lam. Mungkin beliau saat itu ya tawadhu, ya, merendah hati, ya. Beliau merendah saja saat itu beliau. Tapi kita lihat memang waktu beliau sangat berkah. Wala nuzaki 'alallah, ya. Sehingga pengakuan dari para ulama yang sezaman dengan beliau, di antaranya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengatakan Syekh Abdul Razak ini masuk wilayah-wilayah yang kami tidak terpikir untuk memasukinya. Masuk ke daerah-daerah yang kami tidak terpikir untuk memasuki. Ternyata ketika kami sampai daerah itu, Syekh Abdul Razak sudah duluan sampai sana. Dan beliau identik ceramah-ceramah dan tulisannya itu dengan bahasa yang mudah. Itu salah satu faktor kenapa kita pilih tulisan beliau. Ya. Bahasanya mudah, merakyat, gampang dicerna,
Ya. Maka antum optimis saja yang belum pernah mondok. Ya, melihat buku ini yang tidak ada harokatnya, ya, atau ada sebagian, optimis saja. Nanti cara kita belajar buku ini, kita tidak akan terjemahan kata per kata. Jadi akan dibaca, kemudian nanti saya akan jelaskan intisarinya dari apa yang kita baca. Ya. Karena kalau huruf per huruf, kata per kata, waktunya tidak akan cukup. Kita mudah-mudahan dalam 2 hari ini bisa menyelesaikan buku ini. Mudah-mudahan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali dari halaman yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala fi kitabih 10 qawaid fi tazkiyatin nafs. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin, nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahi al-hadi al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man sara ala hadiyihi ila yaumiddin, amma ba'du. فنفس التي بين جنبي الإنسان أمرها عظيم وشأنها كبير، فقد أقسم الله عز وجل بعدد من مخلوقاته الكبار الدالة على عظمته سبحانه وتعالى في سورة الشمس على النفس المفلحة وغير المفلحة، فقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Setelah beliau mengawali buku ini, risalah ini dengan membaca hamdalah dan salawat kepada Rasulullah SAW sebelumnya basmalah, beliau mulai menjelaskan tentang kedudukan jiwa di dalam agama kita. Tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu artinya apa tazkiyah? Pensucian. Nafs artinya jiwa. Jiwanya siapa? Ya jiwanya manusia. Jadi di dalam muqaddimah ini, beliau ingin menjelaskan bahwa jiwa manusia itu memiliki kedudukan yang spesial di dalam agama kita. Salah satu dalil yang menunjukkan betapa spesialnya kedudukan jiwa di dalam agama kita adalah ketika Allah bersumpah di awal surat Asy-Syams dengan makhluk-makhluknya yang besar. Allah awali dengan firman-Nya, wasyamsi wadduhaha, demi matahari. Terus habis itu apa? Wal qamari idza talaha, demi apa? Bulan. Wan nahari idza jallaha, demi siang. Wal laili idza yaghshaha, demi malam. Was samai wama banaha, demi langit. Wal ardi wama tahaha, kemudian apa? Bumi. Berapa? 6. Dan semua makhluk yang 6 ini makhluk-makhluk besar yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala manakala bersumpah ingin menjelaskan bahwa apa yang akan disampaikan sesudahnya adalah sesuatu yang penting. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita kalau bersumpah itu adalah ingin menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan setelah sumpah adalah sesuatu yang serius. Makanya sumpah salah satu tujuannya adalah untuk menekankan keseriusan. Demi Allah saya enggak nyuri. Beda kalimat ini dengan saya enggak nyuri. Kalimat demi Allah saya enggak nyuri dengan kalimat apa? Saya enggak nyuri, itu beda.
Lebih serius mana? Demi Allah saya enggak nyuri. Jadi fungsinya sumpah itu adalah untuk memberikan penekanan keseriusan. Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bersumpah kita sudah yakin bahwa Allah itu serius. Tapi ketika Allah bersumpah itu menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan amat sangat serius sekali. Apa yang akan disampaikan oleh Allah setelah Allah bersumpah dengan 6 dari makhluk-makhluknya yang terbesar, Allah lanjutkan wa nafsiu wa ma sawwaha, demi jiwa. Lalu Allah sebutkan jiwa manusia ini ada 2. Yang pertama, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa manusia ini ada yang dikasih tahu 2 jalan. Semua jiwa manusia dikasih tahu 2 jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Lalu Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah Allah kasih tahu 2 jalan yang baik dan yang buruk, Allah jelaskan bahwa manusia-manusia yang mau mensucikan jiwanya itulah yang akan beruntung. Qad aflaha. Sedangkan orang-orang yang mengotori jiwanya, itulah orang-orang yang merugi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa semua jiwa manusia ini memiliki peluang yang sama untuk baik atau buruk. Tidak dibeda-bedakan apakah dia orang kaya ataukah dia orang miskin. Tidak dibedakan apakah dia pejabat atau rakyat biasa. Tidak dibedakan apakah dia anak petani atau anak ustadz. Semuanya mendapatkan peluang untuk bisa membuat jiwanya menjadi baik atau buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa manusia dikasih tahu sama Allah, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Tinggal kita mau milih yang mana, yang baik atau yang buruk. Mereka yang memilih jalan baik akan mendapatkan keberuntungan. Dan mereka yang memilih jalan yang buruk, dia akan mendapatkan kerugian. Kemudian setelah itu, Syekh akan menafsirkan arti kata qad aflaha man zakkaha. Nah. Qauluhu azza wa jal, qad aflaha man zakkaha. Aslu zakah هي زيادة في الخير والمراد بالآية هنا أن من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وصموها بالاستكثار من الطاعة والخيرات والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقق فلاحه. Beliau katakan zakkaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang melakukan tazkiyah. Yang melakukan tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu diambil dari kata zakat. Diambil dari kata apa? Zakat. Zakat itu artinya tumbuh berkembang. Arti zakat adalah apa? Tumbuh dan berkembang. Berarti tazkiyatun nafs artinya adalah menumbuhkan jiwa. Mengembangkan jiwa. Bagaimana mengembangkannya? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tugas manusia. Maka saya dan antum, ana dan antum, kita semuanya, para pendengar Radio Insani juga, dan juga para pemirsa semuanya, kita semuanya punya kewajiban untuk terus mengembangkan diri. Maka jangan pernah merasa puas dengan pencapaian kita saat ini. Dalam masalah ibadah. Ada sebagian orang, alhamdulillah, anak lumayan sudah hafal juz amma. Dah cukup. Enggak. Kita harus terus mengembangkan kemampuan kita. Jangan merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan saat ini. Jangan merasa puas dengan ibadah, amalan yang kita lakukan saat ini. Antum saat ini hadir di sini. Mungkin menurut antum ini sudah Masya Allah. Yang lainnya pada apa? Pada di luar, gak hadir kajian. Ini sebuah pencapaian. Tapi jangan puas sampai di sini. Ya. Kita terus kembangkan. Oh, setelah punya ilmunya, bagaimana saya mengamalkan? Itulah yang namanya zakat. Tazkiyah. Selalu menumbuh kembangkan. Selalu meningkatkan kualitas. Oh, saat ini saya sampai di kilometer sekian. Besok saya harus naik lagi. Besok saya harus naik lagi kilometer berikutnya.
Saat ini saya alhamdulillah sudah sholat 5 waktu baik. Saya akan tambah insyaallah berikutnya dengan rawatib qabliyah dengan apa? Ba'diyah. Nanti setelah itu saya akan tambah lagi, sudah rutin, saya akan tambah dengan misalnya sholat duha. Esoknya lagi setelah rutin sholat duha saya akan tambah dengan sholat tahajud. Begitu terus. Alhamdulillah Ramadan kemarin tidak ada yang bolong. Saya pengen nambah dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal sukses. Ana pengen tambah dengan puasa Senin, Kamis. Setelah sukses, ana pengen tambah dengan puasa 3 hari ya setiap bulannya. Setelah itu kemudian saya pengen tambah terus gitu tazkiyatun nafs. Hari ini alhamdulillah saya sudah hafal juz amma. Saya pengen nambah lagi dengan juz berikutnya. Ya, bisa juz 29, bisa juz 28. Setelah itu selesai, saya pengen nambah ke juz 1, 2, 3. Begitu seterusnya. Jadi seorang manusia itu tertuntut untuk terus mengembangkan kemampuannya. Jangan merasa puas dengan pencapaian yang kita dapatkan. Kalau masalah dunia ya kebalikannya. Ya. Kebalikannya. Ya. Secukupnya saja kalau masalah dunia. Tapi kalau ilmu terus, ibadah terus. Tapi kenyataannya kebanyakan orang malah dibalik. Kalau masalah agama ya cukuplah segini saja. Kalau masalah dunia terus. Makanya setiap ada orang punya pemasukan 1 juta, kemudian ada tawaran 2 juta, milih yang mana? 2 juta. Sudah dapat 2 juta, ada penawaran 3 juta. Dia milih yang 3 juta. Bahkan kalau dia sudah gajinya 100 juta, kemudian ada penawaran berapa? 200 juta. Dia akan pilih 200 juta. Itulah manusia. Kapan dia akan berhenti? Ketika mulutnya diisi dengan tanah. Alias ketika mati. Ya. Maka jangan kita nunggu mati untuk menghentikan ambisi duniawi kita. Nah, وقوله عز وجل وقد خاب من دساها أصل التدسية هو الإخفاء فالعاصي قد أخفى نفسه الكريمة بفعل الآثام وطمرها بالرذائل والخسائس وقمعها وأهلكها بفعل العيوب حتى صارت نفسا دنيئة وضيعة منحطة واستحقت بذلك الخيبة والخسران والعياذ بالله. Tadi adalah tazkiyah, apa artinya? Menumbuh kembangkan. Ayat yang berikutnya waqad khaba man dassaha. Dassaha kalau tadi zakkaha dari kata zakat. Kalau dassaha adalah dari tadsiyah. Apa artinya tadsiyah? Tadsiyah itu artinya adalah menyembunyikan dan merendahkan. Apa? Menyembunyikan dan merendahkan. Menghinakan. Jadi kita sudah sampaikan jiwa manusia itu istimewa atau tidak? Istimewa. Maka merugilah. Waqad khaba. Merugilah yang menghinakan sesuatu yang sudah istimewa. Kita dikasih sama Allah jiwa. Jiwa ini sesuatu yang mulia. Makanya Allah bersumpah dengan sesuatu tersebut. Karena mulianya. Maka merugilah orang-orang yang sudah dikasih kemuliaan. Kemudian dia sembunyikan kemuliaan itu. Dia rendahkan kemuliaan itu. Dia jatuhkan kemuliaan tersebut. Merugilah mereka. Siapakah yang mau, yang perbuatannya merendahkan jiwanya, adalah orang-orang yang mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi orang-orang yang gemar melakukan perbuatan dosa, sejatinya dia sedang merendahkan jiwanya. Dia sedang mengotori jiwanya sendiri. Kalau boleh diumpamakan, baju putih yang kita pakai, di tengah jalan kita melihat, maaf, ada kotoran sapi, seharusnya kita hindari, ya,
Kita jalan, ada kotoran sapi di depan, kan kita berusaha apa? Menghindar, menggok, belok. Ini enggak. Ada kotoran sapi malah diinjek. Ya. Pengen tahu ini masih baru apa udah lama. Ternyata masih baru, blesek. Cukup sampai di situ? Tidak. Dia, ini beneran apa bukan ini? Belum terlalu yakin. Dia pegang terus, oh iya bener. Setelah yakin dia bener, apa dia lakukan? Dia lapkan ke bajunya. Itulah kira-kira orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Orang-orang yang mengisi umurnya dengan maksiat. Kita sudah dikasih kemuliaan oleh Allah punya jiwa. Kenapa kita kotori? Dengan kita bebaskan mata kita untuk melihat hal-hal yang haram yang ada di HP kita. Kenapa kita kotori telinga kita dengan mendengarkan hal-hal yang haram yang Allah haramkan? Kita kotori mulut kita dengan mengucapkan hal-hal yang haram. Ini semuanya kini sudah dimuliakan sama Allah. Kenapa kita kotori sendiri? Maka perumpamaan yang tadi saya sampaikan itu nyata dan real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dahulu kita tidak kenal hal-hal yang jelek-jelek yang ada di pemandangan-pemandangan kotor yang ada di HP, yang ada di gadget. Sekarang kenapa kita kotori diri kita sendiri? Padahal kita tidak butuh dengan itu semuanya. Ya. Maka orang-orang yang mengotori jiwanya, Allah katakan waqad khaba. Maka mereka pasti akan merugi. Mereka pasti akan binasa. Maka di sini dikatakan wastahaqqat bidzalikal khaybah wal khusran. Mereka akan berhak mendapatkan kerugian dan kebinasaan. Wal iyadu billah. Na'udzu billah. Nah, فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضالها وأحمادها عاقبة فالنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار فالنفوس الشريفة العالية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة ولا بالسرقة والخيانة لأنها أكبر من ذلك وأجل والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. Ini dinukil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim, bagus sekali ini. Jadi beliau memberikan gambaran tentang dua jenis jiwa. Beliau di sini kasih perumpamaan dengan seekor lalat. Lalat itu nemploknya di mana? Lebih banyak di hal-hal yang kotor. Ya. Jiwa yang kotor, maka dia pun sukanya yang kotor-kotor. Sebaliknya, jiwa yang mulia, maka dia pun akan suka dengan hal-hal yang mulia. Kita ulangi, jiwa yang apa? Yang kotor, sukanya dengan hal-hal yang kotor. Jiwa yang mulia, sukanya dengan hal-hal yang mulia. Maka jangan sampai kita mengotori jiwa kita sendiri. Seperti apa contohnya? Di sini kasih contoh. Fan-nafsus syarifatu al-aliyatu la tardha bidzulm. Jiwa yang mulia itu tidak rela dia untuk berbuat kezaliman karena enggak cocok dengan kemuliaan jiwanya. Manakala dia akan melakukan kezaliman, terdorong untuk melakukan kezaliman, dia langsung ingat, ini enggak level dengan saya.
Jadi jiwa-jiwa yang mulia ini tidak bermain di level-level rendahan. Tidak. Tapi dia pikirannya level-level yang tinggi. Maka ketika ada orang menzalimi dia tidak akan berpikir bagaimana balik menzalimi. Karena itu terlalu rendah. Ana tanya, Nabi SAW pernah dizalimi? Sering. Tapi apakah Nabi kita SAW pernah balik menzalimi? Tidak. Kenapa? Karena beliau memiliki jiwa yang mulia. Beliau adalah orang yang berjiwa besar. Sehingga tidak pantas orang yang memiliki jiwa besar menjatuhkan dirinya ke dalam sesuatu yang rendah. Makanya manusia-manusia, ulama-ulama yang berjiwa besar, mulai dari Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat Rasul SAW, para ulama salaf, mereka telah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita jangan mau turun di kelas rendahan. Kelas rendahan itu maksudnya adalah menyibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Dahulu kami di pondok dikasih nasihat sama kiai kami, hanya orang yang pentinglah yang tahu tentang arti kepentingan. Hanya orang pentinglah yang tahu tentang arti kepentingan. Berarti kalau orang nggak tahu arti kepentingan, berarti memang dia bukan orang penting. Hanya orang-orang yang mulialah yang tahu tentang arti kemuliaan. Kemuliaan apa itu? Surga. Maka hanya orang-orang yang mulialah yang mengejar surga. Maka hanya orang-orang hinalah yang meninggalkan surga. Orang yang punya jiwa mulia, dia punya target yang mulia. Orang yang memiliki jiwa yang rendah, dia pun punya target yang rendah. Yang ada di pikirannya, yang ada di otaknya adalah hanya perut dan apa yang ada di bawah perut. Itu saja. Itulah orang-orang yang hina. Bagaimana saya kenyang? Bagaimana nafsu saya bisa tersalurkan? Sehingga apa bedanya dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bekali dengan akal? Siapa itu? Binatang. Binatang itu pikirannya cuma itu. Kenyang, bikin keturunan. Lapar, makan. Kenyang, bikin keturunan. Itu terus yang ada di otaknya. Tidak berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak berpikir bagaimana saya bisa beribadah dengan baik. Tidak berpikir bagaimana ilmu saya bisa dirasakan oleh orang lain yang belum punya ilmu tersebut. Pikirannya perut dan di bawah perut. Perut dan di bawah perut. Orang yang punya kemuliaan, dia cita-citanya lebih tinggi daripada perut dan di bawah perut. Makanya Rasulullah SAW, yang ada di benak beliau, yang ada di otak beliau, bagaimana umat ini mengenal Islam. Bagaimana umat ini bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana umat ini tahu jalan kebenaran. Itulah yang ada di otak mereka. Itulah yang ada di otak beliau SAW. Maka contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan seperti lalat. Yang dia akan nemplok, akan cocok dengan hal-hal yang kotor. Makanya orang-orang yang jiwanya kotor, dia tidak akan merasa nyaman tinggal di tempat yang bersih. Lalat akan lebih suka untuk tinggal di tempat sampah. Apalagi? Maaf, WC. Ya. Itulah tempat nemploknya lalat. Sedangkan kita seharusnya tidak seperti itu. Berusaha untuk terus
menjaga kemuliaan jiwa ini. Nah. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة وأن يجاهد نفسه في حياته على تحقيق هذه الغاية الحميدة ليفلح في دنياه وأخراه وينعم بالسعادة الحقيقية. فإن للنفس على المسلم حقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنفسك عليك حقا. ويخطئ من يظن أن حق النفس يكون بتشديد عليها وحرمانها من حقوقها التي فطر الله سبحانه وتعالى النفوس على الاحتياج إليها، كما يخطئ من يظن أن حق النفس يكون بتفريط وإهمال سياستها وتركها منغمسة في شهواتها ونحو ذلك. Kemudian beliau menyampaikan hadis Rasul SAW, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqa. Sesungguhnya jiwamu itu punya hak. Jadi jiwa yang kita miliki ini punya apa? Punya hak yang harus kita tunaikan. Keliru, kata beliau, orang yang menghalangi jiwa ini dari haknya. Haknya jiwa apa? Makan, minum, berhubungan suami istri. Ini hak yang harus ditunaikan. Ini kan kisah. Hadis ini kan disampaikan oleh Nabi SAW karena ada sebuah kisah antara dua orang sahabat. Siapa? Salman sama Abu Darda. Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Salman dari golongan Muhajirin, Abu Darda dari golongan Ansar. Oleh Nabi SAW dipersaudarakan. Suatu hari Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ternyata enggak ada. Abu Darda sedang keluar. Ditemui oleh istrinya Abu Darda. Siapa? Ummu Darda. Ternyata Ummu Darda ini berpenampilan lusuh. Maka ditanya oleh Salman, kenapa engkau di hadapan suamimu berpenampilan lusuh seperti ini? Maka istrinya Abu Darda mengatakan, saudaramu itu enggak butuh aku. Ngapain aku berpenampilan menarik? Siang dia puasa, malam dia tahajud. Kapan butuh saya? Siang puasa, malam tahajud. Jadi dia enggak butuh dengan saya. Maka saya enggak perlu penampilan. Oh, gitu ya. Maka akhirnya begitu Abu Darda datang, Salman pun disambut oleh Abu Darda, siapkan makanan, silahkan dinikmati. Lah kamu, saya lagi puasa. Kata Salman, saya enggak mau untuk menikmati ini sampai engkau ikut menikmati pula. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasa. Malam itu Salman nginep di rumahnya Abu Darda. Seperti apa yang disampaikan oleh istrinya Abu Darda, bahwa Abu Darda ini memang tahajud terus malam hari. Begitu baru tidur sebentar, Abu Darda sudah bangun. Mau apa? Tahajud. Maka disuruh tidur sama Salman. 6. Tidur kamu sekarang. Setelah itu pengen bangun lagi, suruh tidur lagi. Sampai kemudian sepertiga malam terakhir, baru kemudian dibangunkan sama Salman. Sekarang waktunya tahajud. Akhirnya mereka berdua tahajud. Pagi harinya Salman lapor kepada
Abu Darda lapor kepada Rasul SAW tentang kejadian yang dialami oleh beliau. Melaporkan apa yang dilakukan oleh Salman. Nyuruh untuk buka puasa. Mau sholat disuruh tidur. Ternyata apa jawaban Rasulullah SAW? Shadaqa Salman. Yang benar itu Salman. Kemudian beliau SAW bersabda, menyebutkan hak-hak manusia. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Sesungguhnya keluargamu, istrimu punya hak. Kemudian salah satunya, wa inna li nafsika alaika haqqa. Jiwamu, tubuhmu itu punya hak. Hak ini harus ditunaikan. Butuh makan-makan, butuh minum-minum. Berhubungan suami istri dengan pasangan yang sah, lakukan. Itu adalah kebutuhan. Akan tetapi, bukan berarti kemudian menenggelamkan jiwa itu di dalam hal-hal yang tadi saya sampaikan. Pikirannya cuma perut dan di bawah perut. Enggak. Ini menunaikan hak. Setelah hak ini ditunaikan, Allah juga punya hak. Wa inna li rabbika 'alaika haqqan. Allah juga punya hak. Istri punya hak. Tubuh kita punya hak. Fa'ati likulli dhi haqqin haqqahu. Maka semuanya ini Allah, istri, jiwa kita sendiri, semuanya itu tunaikan haknya sebaik-baiknya. Tidak boleh ada ketimpangan. Demi untuk hak istri melupakan hak Allah, demi untuk hak Allah melupakan hak siapa? Istri. Demi untuk hak Allah melupakan diri sendiri. Tidak boleh. Inilah konsep yang diajarkan di dalam agama kita. Makanya umat Islam, Ahlus Sunnah, senantiasa berada di pertengahan. Tidak termasuk orang yang terlalu kencang di dalam memaksa jiwa ini. Juga tidak termasuk orang yang membiarkan jiwa ini kelayaban kemana-mana tanpa adanya tali kekang. Itulah indahnya Islam. Nah. وهيهات أن تكون تزكية النفس بمثل ذلك بل تزكية النفس تكون بالمسالك الشرعية وبالتوسط والاعتدال فلا إفراط ولا تفريط بل بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم وسأذكر في هذا المختصر 10 قواعد مهمة تعين المسلم على تزكية نفسه وتنميتها وتطهيرها من كل ما يدنسها ويشينها وأسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يصلح أعمالنا وأن يسدد أقوالنا وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يصرف عنا سيئها وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau tutup mukaddimah ini dengan menyebutkan bahwa yang akan menyelamatkan kita dari dua penyimpangan ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu adalah kita memilih jalan pertengahan. Al-i'tidal, jalan yang ada di pertengahan. Sebagian orang menerjemahkan pertengahan itu netral. Enggak. Netral itu tidak kemana-mana. Tidak berpihak kemana, ke kanan dan ke kiri. Berarti kalau ada kebenaran dengan kesesatan, dia tidak memihak kebenaran dan tidak memihak kesesatan. Bukan itu. Tengah itu antara ekstrem kanan dengan ekstrem yang kiri. Bagaimana supaya kita tetap berada di tengah? Kita harus punya kaidah yang jelas. Inilah yang akan disampaikan oleh beliau dalam risalah yang kita baca. InsyaAllah nanti di sesi yang kedua kita akan lanjutkan mulai membaca Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.